Adik-adik sekolah minggu, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, hukum Taurat untuk kita pada minggu hari ini diambil dari titah yang ketiga. Kita bersama-sama mengucapkannya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu HKBP nomor 73 dengan judul Aku Mau Mendengar. Adik-adik, ayat bulanan untuk kita pada minggu hari ini diambil dari Roma pasal yang ketiga, ayat 24. Kakak akan bacakan untuk kita. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, Kita kembali bernyanyi lagu pujian dengan judul Buah-buah. Adik-adik sekolah minggu, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas berkat serta kasih karunia Tuhan hingga pada saat hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan dan melakukannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu ini tertulis di dalam Alkitab Matius 26 ayat 57 sampai 68. Matius 26 ayat 57 sampai 68. Kakak akan membacanya dari sini, adik-adik dapat membacanya dari rumah. Yesus di hadapan Mahkamah Agung. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Disitulah telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam-imam besar. Dan setelah masuk ke dalam,
ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak dapat memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Maha Kuasa yang datang di atas awan-awan langit." Maka imam besar itu menggoyahkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, cerita Alkitab pada minggu ini yaitu tentang Yesus di hadapan mahkamah. Ya, adik-adik sekolah minggu dapat duduk diam dan mendengarkan cerita Alkitab kakak. Yaitu pada suatu hari Yesus ditangkap dan membawanya ke hadapan Kayafas, yang dimana berkumpul sama-sama dengan ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan di situ Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan dia duduk di antara pengawal-pengawal untuk mengikuti kesudahan perkara pada saat itu. Imam-imam kepala malah seluruh agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Mereka sangat jahat kepada Yesus, adik-adik sekolah minggu, dan mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta, tapi akhirnya tampil 2 orang. Dikatakan pada ayat 61 seperti ini, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Jadi adik-adik sekolah minggu, lalu imam besar menjawabnya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus diam dan Yesus tidak menjawab apa-apa. Dan di situ lalu kata imam besar, katanya seperti ini, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak?" Dan Yesus masih diam pada saat itu. Lalu Yesusnya menjawab seperti ini, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan." Dan pada saat itu imam besar sebagai pemimpin pada saat itu dalam perkara dia menggoyahkan baju Yesus, ia meludahi Yesus, dia meninju muka Yesus. Adik-adik sekolah minggu, di sini firman Tuhan mengajarkan kita melalui nats Matius 26 ayat 57 sampai 68, yang dimana Yesus di hadapan Mahkamah Agung, yang dimana Yesus ialah sebagai juru selamat, dan dimana ia meludahi mukanya dan meninju mukanya. Jadi adik-adik sekolah minggu, pada nats ini ada dikatakan bahwa Yesus yang tidak bersalah di hadapan imam-imam besar, tetapi ia bisa disalahkan. Jadi adik-adik sekolah minggu, ketika ada kawannya yang berkelahi, terus kita tidak mengetahui apa salah dari teman kita ini, dan kita
kita ikut sama dengan membelanya yang salah ini, tapi kita tidak tahu kebenarannya, janganlah kita seperti itu, seperti imam-imam besar. Tetapi kita harus tahu apa kebenarannya, karena Yesus ialah sebagai juru selamat kita, yang sebagai penolong hidup kita. Kita berdoa. Kembali kami ucap syukur Tuhan atas berkat serta kasih karunia Tuhan hingga pada saat ini. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami dapat melakukannya. Tuhan, berkati orang tua kami dimanapun berada. Berikan kesehatan, panjang umur, serta rezeki. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Itu apa itu? Memori penuh ya, Kak?